Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sriwahyuni dengan NIM 3311201142 dari Farmasida Angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan analisis obat Cidofudin. Yang pertama, identitas obat yang dianalisis, yaitu nama obatnya Cidofudin. Untuk struktur kimia obatnya yaitu C10H13N5O4. Untuk metode analisisnya, yang pertama berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6. Untuk identifikasi dan penetapan kadarnya ada dua, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Untuk analisis kualitatifnya sendiri yaitu waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti yang diperoleh pada penetapan kadar. Untuk analisis kuantitatifnya sendiri yaitu lakukan penetapan dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi seperti tertera pada kromatografi fase gerak. Buat campuran air dan metanol perbandingan 80/20. Saring dan udarakan. Jika perlu, lakukan penyesuaian menurut kesesuaian sistem seperti tertera pada kromatografi. Ketiga, larutan baku persediaan ditimbang seksama sejumlah Cidofudin BPFI, kemudian larutkan dan encerkan dalam metanol P hingga kadar lebih kurang 1 mg per mili. Keempat, larutan baku persediaan senyawa sejenis B-Cidofudin ditimbang seksama sejumlah senyawa sejenis B-Cidofudin BVFI. Larutkan dan encerkan dalam metanol P hingga kadar lebih kurang 0,1 mg per mili. Selanjutnya nomor 5, larutan baku persediaan senyawa sejenis Cidofudin C ditimbang seksama lebih kurang 20 mg senyawa jenis C Cidofudin BPFI, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian tambahkan 75 ml metanol P, sonikasi selama 15 menit, encerkan dengan metanol P sampai tanda batas. Kemudian larutan baku pipet di pipet 10 ml, larutan baku persediaan 1 ml, larutan baku persediaan senyawa sejenis B-Cidofudin, dan 1 ml larutan baku persediaan senyawa sejenis C-Cidofudin ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian encerkan dengan metanol P sampai tanda batas. Kemudian larutan uji ditimbang seksama lebih kurang 100 mg zat. Masukkan ke dalam labu ukur, larutkan dan encerkan dengan metanol P sampai tanda batas. Pipet 10 ml larutan ke dalam labu ukur 100 ml, encerkan dengan metanol P sampai tanda. Kemudian metode analisis yang kedua yaitu berdasarkan jurnal internasional. Terdiri dari jurnal, sampel, dan metode analisis. Untuk jurnalnya sendiri yaitu Prenatal Cidofudin Treatment Modifies Early Development of Rat Osteoid Confocal Microspectroscopy Analysis. Untuk sampelnya sendiri yaitu tulang pada tikus yang baru lahir menggunakan mikroskop fluoresensi konfokal. Metode analisisnya yaitu semua sampel dipelajari menggunakan Eclipse TS Inverted KLSM. Permukaan tulang dilihat menggunakan lensa objektif 20 kali NA 0,45 untuk memberikan hasil akhir zoom sama dengan 200 kali. Untuk memberikan visibilitas terbaik, bidang konfokal dipasang pada permukaan sampel yang paling rata sebagai sumber eksitasi. Untuk studi autofluoresensi, dioda laser 404 nm atau Melscriot
kurang 500 mW digunakan karena panjang gelombang eksitasi tersebut ditemukan menghasilkan kontras tertinggi dalam mendeteksi lesi awal, 10,23. Sinyal emisi terdeteksi oleh fotomultiplier atau PMT dengan resolusi spektral yang ditetapkan pada 5 nm dalam kisaran 400 sampai 700 nm. Spektrum autofluoresensi dikumpulkan dari gambar permukaan tulang kompak dengan diafisis yang berfokus pada substansi antar sel tulang di mana ROI melingkar diameternya yaitu 20 atau kurang lebih 5 mikro ditugaskan dalam bidang konfokal untuk mengurangi kebisingan sinyal emisi 5-6 ROI di setiap sampel. Spektrum latar belakang termasuk spektrum sinar laser dan kebisingan PMT juga direkam. Untuk hasilnya yaitu gambar yang dihasilkan oleh mikroskop menunjukkan perbedaan mencolok dalam ukuran gambar dan distribusi elemen histologis antara kelompok tulang yang diteliti. Untuk memastikan kontrol kejelasan deskripsi dan Zidovudin kelompok dianggap terpisah. Sekian pemaparan analisis obat Zidovudin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.